Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, kami kelompok A10-3J1 SMK Negeri 1 Randu Dongkal akan menjelaskan tentang sejarah komputer generasi pertama. Sebelumnya perkenalkan, saya Yasinta Pradiptayu, kemudian saya Lulu Atulusna, selanjutnya nama saya Andres. Hai, perkenalkan nama saya Risma Mulyasa Insani. Saya Nursa Selina Alia. Kalang Satrio Cati. itu tadi adalah sedikit perkenalan dari anggota kelompok A. Langsung saja kita masuk ke dalam materi yang akan kita bahas. Sejarah komputer generasi pertama. Tentu saja kalian tidak akan asing bukan dengan kata komputer. Komputer berasal dari kata to compute yang berarti menghitung. Secara umum komputer bisa disebut sebagai mesin hitung. Pengertian komputer sendiri ialah suatu alat hitung dengan konstruksi elektronika yang mempunyai storage internal atau tempat penyimpanan dan bekerja dengan bantuan operating system menurut program-program yang diberikan kepadanya. Jika kita meninjau sejarah perkembangan komputer, maka kita tidak boleh terlepas dari sejarah perkembangan alat hitung menghitung. Karena pada prinsipnya komputer itu sama saja dengan alat hitung. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Kecerdasannya, logika matematikanya yang sangat spesial membuatnya mampu menciptakan sebuah mesin yang dia sebut dengan nama Analytical Engine pada tahun 1882. Sebuah mesin yang berfungsi sebagai alat perhitungan-perhitungan umum. Beberapa tahun kemudian, muncullah John V. Atanasov dengan komputer rancangannya Atanasov Berry Computer atau ABC pada tahun 1937 yang kemudian dianggap resmi menjadi komputer elektronik pertama. Selang beberapa tahun kemudian, muncullah ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang diperkenalkan oleh John McLeod dan G. Presper Eckert. Tetapi komponen yang digunakan pada komputer-komputer tersebut tidak sama dengan komponen-komponen yang digunakan pada komputer sekarang ini. Dari masa ke masa, selalu saja manusia menemukan sesuatu yang baru dan lebih baik. Begitu juga halnya dengan penemuan peralatan komputer. Kemajuan-kemajuan yang dicapai manusia telah mengubah bentuk dan efisien kerja dari komputer. Komputer tersebut bisa terbagi menjadi 5 generasi komputer, yaitu dari sejarah komputer generasi pertama sampai dengan sejarah komputer generasi kelima. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya saat pertama kali ditemukan komputer tidak berbentuk seperti sekarang. Komputer tidak berbentuk seringan, seefisien, secanggih, dan sekeren sekarang ini. Lalu bagaimana sih bentuk komputer saat pertama kali ditemukan? komputer generasi pertama. Awal mulanya komputer generasi pertama ini saat terjadi Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang ikut terlibat dalam Perang Dunia itu berusaha mengembangkan komputer untuk memaksimalkan kemampuan dalam mengatur strategis yang dimiliki oleh komputer. Tahun 1941, seorang insinyur Jerman bernama Konrad Zuse membangun sebuah komputer yaitu Z3 untuk mendesain pesawat terbang dan juga peluru kendali. Pada tahun 1943, pihak Inggris berhasil menyelesaikan sebuah komputer pemecah kode rahasia yang diberi namakan Colossus, yang berfungsi untuk memecahkan kode rahasia negara Jerman. Efek dari pembuatan Colossus sebenarnya tidak banyak mempengaruhi perkembangan industri komputer. Hal itu bisa terjadi karena ada dua alasan, yaitu yang pertama, Colossus adalah bukan komputer serbaguna. Dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan General Purpose Computer. Ia dibuat hanya agar bisa memecahkan kode rahasia. Yang kedua, keberadaan mesin ini dijaga kerahasiaannya hingga 1 dekade setelah perang selesai. Usaha yang dilakukan oleh pihak Amerika adalah menghasilkan suatu kemajuan lain jika dibandingkan dengan sekutu. Seorang insinyur Harvard yang bernama Howard H. Aiken bekerja sama dengan IBM berhasil menghasilkan kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator itu berukuran sangat besar, yaitu dengan panjang setengah lapangan sepak bola dan juga memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Komputer itu adalah The Harvard IBM Automatic Sequence Controlled Calculator atau Mark I, merupakan komputer relay elektronik.
Mark I menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mark I beroperasi dengan lambat. Ia memerlukan waktu 3-5 detik untuk setiap perhitungan dan tidak fleksibel, yaitu urutan kalkulasinya tidak dapat diubah. Mark I tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatik dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Perkembangan komputer lain pada masa itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC. Dirancang oleh John Presper Escort pada 1919 sampai 1995 dan John Y. Mackay pada 1907 sampai 1980 yang diciptakan berkat kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Komputer ENIAC terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer ENIAC merupakan komputer yang sangat besar. Ia membutuhkan daya sebesar 160 kW. ENIAC merupakan komputer serbaguna atau general purpose komputer yang mampu bekerja 1000 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan komputer Mark I. Pada pertengahan tahun 1940-an, John von Neumann pada 1903 sampai 1957 bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha menciptakan konsep desain komputer yang sampai 40 tahun yang akan datang masih dapat digunakan dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau IDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program ataupun data. Cara ini memungkinkan komputer dapat berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya lagi. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Pada tahun 1951, UNIVAC I atau kepanjangannya adalah Universal Automatic Computer I yang dibuat oleh Remington Rand, menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann itu. Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric memiliki UNIVAC. Salah satu hasil yang sangat mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah pada saat berhasil memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden pada tahun 1952. Setiap komputer generasi pertama memiliki ciri, yaitu komponen elektronikanya dari tabung hampa, program kode biner yang berbeda yang disebut dengan bahasa mesin, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah machine language, dengan menggunakan kode 0 dan 1 dalam urutan tertentu. Komputer generasi ini membutuhkan tempat yang luas dan memerlukan banyak pendingin karena banyak mengeluarkan panas. Ciri-ciri komputer generasi pertama: 1. Memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. 2. Interior design, sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 4. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Membutuhkan daya listrik sangat besar. 6. Butuh mesin pendingin karena cepat panas. 7. Kapasitas penyimpanan yang kecil. 8. Kinerjanya lambat. 9. Memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. Dan yang ke-10 menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Itu dia tadi sedikit penjelasan tentang sejarah komputer generasi pertama dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan cara like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ataupun ke orang-orang terdekat kalian. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah kata dalam penyampaiannya, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know.